Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan siang yang penuh dengan keberkahan Allah ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah
dan menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmatnya kepada kita, dan alhamdulillah dengan berbagai nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kedua belah langkah kaki kita menuju rumah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, itu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah ini, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan kepada kita semua, dan kita keluar dari rumah Allah segala dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa kita haturkan kepada seorang manusia mulia yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, seorang manusia agung yang diagungkan oleh Yang Maha Agung, dialah junjungan alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita yang istiqamah menjalankan segala apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta istiqamah kita membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tujuan terbesar dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di mana nanti ketika di alam akhirat ia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusianya pasti kepingin masuk ke dalam syurga, tempat yang abadi, tempat yang penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti. Tidak ada lagi tempat yang paling indah kecuali adalah di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama kita berpendapat bahwa syurga tersebut memiliki pintu-pintu yang dimana pintu itu bisa dibuka hanya oleh orang-orang yang memiliki kuncinya. Dengan kata lain, kita bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita ini memiliki kunci-kunci pintu syurga tersebut. Lalu yang menjadi pertanyaan di dalam hati kita, apa kunci-kunci syurga tersebut? Apa kunci dari pintu syurga sehingga kita bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam matan-matan hadis yang begitu banyak dijelaskan bahwa kunci syurga yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miftahul jannah, kunci syurga yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Kunci yang pertama dari syurga itu adalah di mana ketika kita banyak-banyak membaca kalimat tahlil, membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setiap orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat, setiap orang yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang patut disembah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dengan kata lain, orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut ada jaminan bakal dimasuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita sering berzikir kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah, maka orang-orang tersebut telah memiliki kunci syurga. Maka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah." Perbaharuilah iman kamu itu dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala al-jannah." Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketika di akhir hayatnya
ketika sedang sakaratul maut ingin meninggal dunia lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, maka orang tersebut pasti dijamin bakal masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang menjadi pertanyaannya adalah, bisakah mulut kita nanti ketika di akhir hayat kita, tatkala kita sedang sakaratul maut, nyawa kita dekat ingin diambil oleh malaikat Israel, mampukah mulut kita itu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat kita? Maka biasakanlah, selagi kita masih sehat, selagi kita masih panjang umur, biasakanlah untuk terus berzikir kepada Allah dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Maka nanti tatkala di akhir hayat kita pun gampang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tidak pernah mengucapkan zikir kepada Allah, orang-orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika di dunia ini, maka mustahil di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kunci surga yang pertama, yaitu adalah banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu para ulama kita menerangkan bahwa kunci surga yang kedua adalah as-shalah. Miftahul jannah as-shalah. Kunci surga yang kedua adalah kita melakukan ibadah salat ketika di dunia ini. Maka orang-orang yang setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, setelah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan baginda Nabi kita Muhammad SAW itu adalah utusan Allah, lalu dia melaksanakan ibadah salat sehari semalam 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah, maka orang tersebut pasti sudah jaminan bakal dimasuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah salat ini adalah ibadah yang satu-satunya nanti di yaumil qiyamah yang langsung dimintai pertanggungjawaban oleh Allah adalah ibadah salat. Yang baginda Rasulullah SAW sabdakan di dalam semua hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah, fa in salahat salaha sa'iru 'amali wa in fasadat fasada sa'iru 'amali. Kata baginda Nabi kita Muhammad SAW, nanti di yaumil qiyamah, di mana ketika seluruh manusia telah dikumpulkan di padang mahsyar, maka di situ ada satu ibadah yang langsung dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah tersebut tidak lain tidak bukan adalah ibadah solat kita di dunia ini. Baginda Rasul melanjutkan, apabila solatnya seseorang itu rapi, maka rapi pula lah seluruh amal ibadah yang lainnya. Tapi mohon maaf, apabila solatnya seorang manusia itu hancur, solatnya seorang manusia itu rusak, maka rusak pula lah seluruh amal ibadah yang lain. A'udzubillahi min dzalik. Maka kita jaga ibadah solat kita di dunia ini. Orang-orang yang setelah mengucapkan dua kalimat syahadat lalu mendirikan ibadah salat, maka pasti bakal dimasukkan ke surga oleh Allah. Maka mustahil orang-orang yang hanya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, tetapi dia tidak pernah melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, maka mustahil dia bakal dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci surga yang kedua adalah miftahul jannah as-shalah, yaitu mendirikan salat ketika di dunia ini. Lalu yang ketiga, kunci surga yang para ulama kita menerangkan, miftahul jannah hubbul masakin wal fuqara. Kunci surga yang ketiga yang terakhir adalah cinta kepada orang-orang miskin, cinta kepada orang-orang yang tidak mampu, cinta kepada fakir miskin di dunia ini adalah kunci dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang-orang yang sering bersedekah, orang-orang yang sering membantu sesama umat manusia di muka bumi ini yang tidak mampu, maka itu adalah dia telah memiliki kunci surga dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dermawan itu adalah orang-orang yang sangat dirindukan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baginda Rasulullah SAW sabdakan, arba'atun min alamati ahli jannah. Ada 4 tanda-tanda penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah as-sakhi, yaitu orang-orang yang dermawan, orang-orang yang sering menginfakkan sebagian hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Dia infakkan hartanya
untuk membantu sesama umat manusia, orang-orang miskin di dunia ini. Dia santuni anak-anak yatim, dia sedekahkan hartanya untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan rumah-rumah Allah, maka itu adalah orang-orang tanda-tanda penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk terus mendirikan ibadah salat di muka bumi ini, karena kalau bukan izin Allah, bukan karena lantaran iman kita kepada Allah, maka kita tidak akan bisa melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang dititipkan harta oleh Allah, maka infakkanlah, sedekahkanlah harta-harta tersebut, agar nanti tatkala di yaumil qiyamah kita bakal dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى في كتابه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم عن أئمة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وعن كلماتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم واذكركم وادعوا يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.